Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang Pak Hafid cintai dan Pak Hafid banggakan, pada kesempatan kali ini nanti kita lanjutkan kembali untuk belajar bersama, yaitu belajar tematik. Sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semua, sebelum Hafid masuk ke materi, anak-anak bisa menyiapkan terlebih dahulu buku paketnya, tema 5 ya. Tema 5, alat tulisnya, pensil penghapus. Nah, jika sudah, anak-anak bisa dibuka tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 ya, pembelajaran 2. Kita lanjutkan. Coba anak bisa diperhatikan materi yang ada di layar ya. Halaman 13 bisa dibuka, pembelajaran 2. Sudah siap anak-anak? Oke. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny dan juga posisi tangan ayah. Coba anak-anak bisa diperhatikan gerakan yang dilakukan ayah dan Benny. Nah, coba perhatikan tangan Benny dan tangan ayah di sini. Nah, tangan ini sebagai tumpuan ya, sebagai tumpuan. Jadi, gerakan yang dilakukan ayah dan Benny ini gerakan bertumpu dengan tangan. Artinya apa? Kekuatan beban pada gerakan ini ditahan oleh tangan atau terdapat pada bagian tangan, bertumpu dengan tangan. Paham anak? Oke. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, ini dia contoh-contoh gerakan yang bertumpu dengan tangan ya. Ada gambar 1, 2, dan 3. Penjelasannya nanti Pak Hafid uraikan layar setelahnya ya. Buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Mintalah temanmu menjawabnya. Coba ini Pak Hafid berikan contoh ya. Contoh pertanyaan dan jawabannya. Jika nanti anak ingin sama dengan Pak Hafid boleh, tapi jika ingin dikembangkan sendiri dengan bahasa sendiri juga boleh. Ini hanya contoh ya. Oke. Pertanyaan. Apa yang dimaksud gerakan bertumpu dengan tangan? Nah, ini contoh pertanyaan yang Pak Hafid buat. Jawaban teman yaitu gerakan bertumpu dengan tangan adalah gerakan tangan sebagai kekuatan utama untuk menahan tekanan. Seperti yang sudah Pak sampaikan tadi ya. Gerakan bertumpu adalah gerakan sebagai kekuatan utama. Kalau dalam gambar ini yaitu kekuatan utamanya yaitu di tangan ya, karena bertumpu dengan tangan. Walaupun nanti ada banyak lagi bertumpu dengan kaki dan seterusnya. Kalau dalam gambar ini kita mengamati yaitu gerakan yang bertumpu dengan tangan. Artinya apa? Gerakan tangan sebagai kekuatan utama untuk menahan tekanan atau beban tubuh. Nah, itu ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Nah, biar tidak lupa anak-anak bisa menulis ini biar tetap ingat. Kemudian jika sudah, anak-anak bisa dibuka halaman 15. Nah, ini yang sudah Pak Hafid janjikan tadi ya.
uraian dari gerakan yang dilakukan Benny. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Lakukan bersama temanmu. Diskusikan cara melakukan gerakannya. Lihat halaman 14 tadi ya, ada 3 gerakan ya, contohnya ya yang dilakukan Benny. Nah, gambar 1 ini dia. Gambar 1 ini adalah posisi awal badan tengkurap. Nih, posisi badannya tengkurap ya. Tengkurap. Kedua tangan menempel pada tanah. Nih, kedua tangan menempel pada tanah sebagai tumpuan. Kemudian mengangkat setengah ya, setengah badan ke atas. Jadi setengah badan dari pinggang ke atas. Ini dari setengah badan. Nah, ini coba nanti anak bisa dipraktekkan ya. Tentunya dengan instruksi guru dan atau orang tua. Nanti harus diawasi ya biar tidak salah gerakannya. Karena kalau posisinya salah, gerakannya salah nanti bisa mengakibatkan cedera. Lakukan dengan hati-hati. Kemudian gambar kedua, ini dia. Posisi awal badan tengkurap, sama ya seperti gambar tadi tengkurap ya. Kedua tangan menempel pada tanah, sama juga sebagai tumpuan. Kemudian angkat tubuh ke atas seperti gerakan push up. Kalau gambar nomor 2 ini semua tubuhnya diangkat ya. Untuk gambar nomor 1 ini hanya setengah badan saja, setengah badan. Dia hanya dari pusar ke atas. Nah, ini yang diangkat. Tapi kalau nomor 2 ini semua tubuhnya, yaitu seperti gerakan push up. Gerakannya yaitu ke bawah, ke atas, naik turun seperti itu. Ya, bisa anak ya. Nanti coba dipraktekkan. Kemudian contoh gerakan bertumbuh dengan tangan yang dilakukan Benny yang ketiga ini. Posisi awal berdiri. Nah, kedua tangan menempel pada dinding sebagai tumpuan. Kemudian badan maju mundur mendekati dinding. Sama, ini sebenarnya gerakannya kayak push up, cuman posisinya berdiri dan seakan-akan mendorong dinding atau tembok. Nah, dan dilakukan maju mundur mendekati dinding. Contohnya seperti ini. Nah, dari gerakan-gerakan ini nanti anak-anak bisa dicoba ya, tentunya dengan hati-hati. Nah, biar tidak cedera. Sampai sini paham anak-anak? Ini adalah uraian atau deskripsi dari gerakan yang dilakukan Benny, yaitu gerakan bertumbuh dengan apa anak? Tangan. Paham ya? Baik, selanjutnya Pak Alfred lanjutkan. Coba anak bisa dibuka halaman 16. Nah, ayo mencoba. Kamu dapat mencoba gerakan bertumbuh. Gerakan bertumbuh seperti dilakukan Benny. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila pertama. Berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Oke, gambar yang pertama, berdoa sebelum makan. Nah, ini termasuk sikap yang mencerminkan atau menunjukkan sila pertama, pengamalan sila pertama. Nomor 2, bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini adalah pencerminan atau sikap yang menunjukkan pengamalan sila ketiga. Jadi tidak usah dijenang. Kemudian nomor 3, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Ini adalah pengamalan sikap yang sesuai sila ketiga juga, tidak dijenang ya.
Kemudian gambar nomor 4, berdoa di tempat ibadah. Nah, ini termasuk pengamalan sikap yang menunjukkan sila pertama berikan centang. Kemudian gambar nomor 5, berdiskusi. Berdiskusi ini adalah sikap yang menunjukkan pengamalan sila keempat. Yang keenam, mendoakan orang yang telah meninggal. Ini termasuk pengamalan sikap sila pertama, beri tanda centang. Mudah ya anak ya? Ya. Bisa? Oke. Coba Pak lanjutkan halaman 17. Nah, tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Oke. Yang pertama, berdoa sebelum makan, seperti tadi ya. Nomor 2, berdoa di tempat ibadah. Kemudian mendoakan orang yang telah meninggal. Kemudian nomor 4, membersihkan tempat ibadah sesuai agamanya. Kemudian yang kelima, menghargai teman yang sedang beribadah. Ini adalah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Bisa nggak ya? Ini bisa ditulis dengan rapi di buku paket kalian. Ayo mencoba. Kamu pasti mempunyai pengalaman. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Baik, ceritakan di hadapan temanmu. Ini Pak Ufid berikan contoh pengalaman dalam mengamalkan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Pengalaman dalam menerapkan sila pertama Pancasila. Setiap hari saya selalu berdoa bersama keluarga. Kami berdoa mengucap syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini adalah contoh dari Pak Ufid ya. Jika anak ingin mengembangkan sesuai bahasa dan keinginan anak sendiri boleh. Yang penting pengalaman sesuai penerapan sikap sila pertama Pancasila. Itu ya anak ya. Oke. Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan setelah itu? Apa kamu pernah meminta maaf? Coba lakukan dengan sopan. Coba perhatikan. Ayo mencoba. Perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Benny. Ayah, Benny minta maaf. Ayah, minta maaf tentang apa? Benny, karena Benny kurang hati-hati. Ayah, ya nak, ayah maafkan. Benny, lain kali harus hati-hati ya. Benny, iya ayah. Ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Benny, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Ayah, baiklah jagoanku. Nah, dari percakapan di atas kita bisa mengamati. Nah, ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Contoh ungkapan permintaan maaf. Ini Pak Fud berikan contohnya. Ayah, maafkan Benny karena Benny kurang hati-hati. Ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Kemudian makna ungkapan permintaan maafnya apa maknanya? Maknanya yaitu Benny meminta maaf kepada ayahnya. Kenapa? Karena Benny kurang hati-hati. Tentunya jika mengucapkan kalimat maaf harus dengan kata yang sopan, harus kata yang halus. Nah, ayo mencoba. Kamu telah mempelajari kata maaf. Coba praktekkan ungkapan santun dengan kata maaf. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Diucapkan dengan kata yang ungkapan yang santun. Pak Wid berikan contoh. Maafkan aku karena aku tidak bisa ikut bermain sepak bola.
Nih, contoh yang lain. Maafkan aku Bu Guru karena aku datang terlambat. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti coba anak bisa membuat satu contoh saja kalimat meminta maaf ya. Kalimat minta maaf. Kemudian nanti coba anak-anak bisa dibaca ya, bisa dibaca. Kemudian kirim voice note ke wali kelas masing-masing agar wali kelas bisa mengambil nilai prakteknya. Oke anak-anak ya, satu saja, satu kalimat atau satu contoh ungkapan meminta maaf ya. Ungkapkan dengan santun dan sopan, kemudian direkam voice note, dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Begitu ya anak ya. Jelas tugasnya? Alhamdulillah kegiatan belajar kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum Abed akhiri, ada yang ditanyakan, nanti bisa japri ya ke Pak Mufid boleh, ke wali kelas masing-masing juga boleh. Gitu ya anak ya. Bila ada kurang salahnya Pak Mufid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Mufid cukupkan sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walidah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.